Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Perkenalkan, saya Ulfanul Uswatun Hasanah dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Alam C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi fikih pada pertemuan 2 sampai pertemuan 7 untuk memenuhi tugas UTS. Pada pertemuan 2, fikih membahas mengenai fikih Islam. Langsung saja kita ke pengertian fikih. Pengertian fikih sendiri secara etimologis itu berakar dari kata faqiha yafqahu fiqhan, berasal dari bahasa Arab ya. Untuk artinya sendiri itu bisa berarti sebagai al-fahmu al-mujarrad, artinya adalah mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja, dan juga bisa diartikan sebagai al-fahmu ad-daqiq, yaitu artinya mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas. Untuk pengertiannya secara terminologi, yaitu ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik itu dalam bentuk ibadah maupun muamalah, yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci maupun yang zonni atau yang sifatnya adalah sangkaan mujtahid. Jadi itu tadi mengenai pengertian dari fikih. Kemudian pada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah ada Al-Quran, kemudian hadis, ijma, dan juga qiyas. Al-Quran itu kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang pertama atau yang paling utama dalam hukum Islam. Kemudian ada hadis menempati kedudukan kedua, yaitu hadis itu secara artinya adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana dijadikan dasar untuk menentukan hukum dalam ajaran Islam. Kemudian yang ketiga ada ijma. Ijma itu adalah kesepakatan semua para mujtahid. Kemudian ada qiyas. Jadi ijma tadi itu digunakan ketika tidak ditemukan hukum-hukum di Al-Quran maupun di As-Sunnah. Kemudian yang keempat ada qiyas, yaitu hukum suatu peristiwa dengan cara memutuskannya itu dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Baik, tadi kan kita sudah mengulas mengenai pengertian, kemudian sumber hukum Islam, ruang lingkup fikih. Kemudian apa sih sebenarnya dari tujuan fikih itu sendiri? Jadi, tujuan dari fikih itu adalah menerapkan hukum syariat terhadap perbuatan mukallaf untuk mencapai sebuah kemaslahatan baik itu mengenai hal ibadah maupun muamalah, hubungan antara sama manusia. Jadi di dalam fikih itu sudah diatur sedemikian rupa untuk kemaslahatan mukallaf. Kemudian untuk urgensi dalam mempelajari ilmu fikih, yang pertama yaitu untuk upaya mencapai ibadah yang sempurna. Kemudian untuk menambah nilai pahala, kemudian menumbuhkan sikap toleransi dan menghindarkan perpecahan. Karena kan fikih sendiri tidak hanya tentang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah saja, melainkan hukum-hukum yang berkaitan dengan makhluk sosial. Kemudian yang keempat, tujuan atau pentingnya kita mempelajari ilmu fikih untuk mencapai kebaikan individu dan juga masyarakat. Itu tadi ulasan pada pertemuan 2. Kemudian kita lanjutkan untuk pertemuan 3 mengenai periodisasi fikih. Pada materi periodisasi fikih, kita akan membahas mengenai pada perkembangan fikih itu mengalami tahap-tahapan atau periode-periode tertentu. Untuk periodenya sendiri, yang pertama yaitu masa periode Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua periode masa sahabat, yang ketiga masa tabi'in, kemudian yang keempat periode masa mazhab, kemudian masa kemunduran atau dominasi barat. Kemudian yang terakhir adalah periode masa kebangkitan Islam hingga masa modern. Baik, kita akan mengulas satu persatu pada periodisasi Islam.
Yang pertama tadi adalah fikih pada masa Rasulullah SAW. Fikih sendiri terbentuk semenjak 22 tahun setelah Al-Quran diturunkan. Kemudian proses pembentukan fikih pada masa Rasulullah ini dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama ketika Rasulullah berada di Makkah selama 12 tahun, yaitu sejak kerasulan hingga hijrah. Pada fase-fase ini ayat Al-Quran masih sedikit, yaitu 2/3 dari kandungan Al-Quran, dan juga pada saat itu ayat-ayat tidak banyak mengandung syariat hukum fikih, melainkan tujuannya adalah berisi tentang berdakwah. Pada saat ini memang masih belum banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum fikih. Kemudian barulah pada masa Rasulullah hijrah ke Madinah, yaitu pada fase kedua. Pada fase kedua ini Rasulullah hijrah ke Madinah yang berlangsung selama 10 tahun. Pada masa ini banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian ketika selanjutnya periode fikih pada masa sahabat. Pada masa sahabat ini atau biasa disebut dengan Khulafaur Rasyidin menggunakan fikih sumbernya adalah berasal dari Al-Quran. Dan apabila tidak ditemukan persoalan-persoalan dalam Al-Quran tersebut, maka dia mengambil hukum dari hadis, menyelesaikannya dari hadis. Kemudian apabila persoalan tersebut tidak diselesaikan, belum mencapai sebuah penyelesaian dari hadis tersebut, maka pada masa ini menggunakan meminta pendapat-pendapat dari sahabat yang menurut sahabat-sahabat lain itu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang berkenaan dengan persoalan tersebut. Dan jika pendapat sahabat tersebut dirasa belum cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka barulah pada masa ini, periode ini, Khulafaur Rasyidin, di sini contohkan Abu Bakar, mengumpulkan orang-orang pilihan atau ahlu ra'yi, dan dengan itulah Abu Bakar bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Periode fikih pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini dimulai pada tahun persatuan atau Amul Jamaah, yaitu pada tahun 41 Hijriah. Pada era ini, kaum muslimin bersatu di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kemudian muncul kelompok-kelompok. Pada masa ini, umat Islam terpecah secara politik ke dalam beberapa kelompok. Nah, tentu saja ini memiliki dampak besar terhadap fikih, terutama setelah daulah Islamnya berkembang luas, sedangkan umat Islam sendiri mendapati kebiasaan dan adat istiadat baru bagi mereka, dan semuanya itu menuntut adanya hukum. Dari persoalan ini juga tidak menutup kemungkinan banyak persoalan-persoalan lain yang muncul, seperti pembohong atas nama Rasulullah. Para pembohongan ini lebih memilih hukum-hukum syariat dengan ijtihad mereka yang khusus memahami hadis sahih menurut mereka. Maka menjadi banyak jawaban-jawaban persoalan dan timbul perdebatan pendapat dalam fikih serta beragam fatwa dalam satu kasus. Muncul golongan ahlu hadis dan ahlu ra'yi. Dari dua aliran ini muncul para mufti dari ahlu hadis berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah, sedangkan ahlu ra'yi sendiri berdasar dengan ijtihad atau hasil dari pemikiran mereka. Selanjutnya fikih pada periode mazhab yang berlangsung selama 250 tahun yang terjadi pada awal abad 2 Hijriah sampai pertengahan abad 4 Hijriah. Jadi di sini dimulai dari berdirinya Daulah Abbasiyah setelah jatuhnya Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah ini adalah sebuah daulah yang berdiri dengan nama dan atas nama negara, sehingga tokoh-tokohnya ini sangat memperhatikan kehidupan keagamaan dan juga membuat undang-undang pada jantung fikih Islam. Sehingga mereka ini sangat membutuhkan fikih dan juga para pakar fikih. Fikih pada Daulah Abbasiyah ini dikatakan sangat subur dan juga berkembang pesat. Karena hal ini sekaligus penyebaran sunnah Rasulullah SAW dan juga munculnya masjid-masjid besar dan juga banyak kitab-kitab fikih yang menghimpun hukum-hukum dan syariat amaliyah serta mengkodifikasikannya dalam karya-karya yang diriwayatkan oleh tokoh fikih. Kemudian gerakan ilmu semakin kuat disebabkan oleh adanya penerjemahan ilmu, pengetahuan, dan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, penerjemahan Torres Persia dan juga Romawi. Kemudian kodifikasi hadis dan mazhab-mazhab fikih. Karena waktu yang lama dari kodifikasi hadis tersebut muncul orang-orang yang memalsukan hadis sehingga para ahli fikih menjadi bingung untuk menentukan hukum suatu permasalahan.
sehingga saling berdebat untuk memperkuat pendapat mereka sendiri, sehingga membentuk kelompok-kelompok yang disebut sebagai mazhab-mazhab fikih. Meskipun fikih pernah mengalami masa taklid atau masa kemunduran, di sini dimulai pada abad 12 Hijriyah dengan ditandai munculnya kitab Al-Ahkam Al-Adliyah pada tahun 1286 Masehi. Fikih mengalami masa kebangkitan dan juga dengan berkembangnya upaya kodifikasi hukum Islam. Dan selain itu munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang ada di seluruh mazhab sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi masa kebangkitan fikih ini bisa dikatakan dengan fikih mengikuti perkembangan zaman. Sehingga fikih pada masa kebangkitan ini mulai bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kemudian terus berkembang hingga sekarang ini dengan tetap menyesuaikan permasalahan-permasalahan baru sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya pada pertemuan 4 di sini akan membahas mengenai karakter dan keistimewaan fikih. Karakter dan keistimewaan fikih yang pertama yaitu dasar-dasar fikih ini bersifat wahyu. Jadi, fikih itu bersumber dan berorientasi kepada wahyu Allah, Al-Quran, dan juga sunnah. Setiap mujtahid ahli fikih yang memiliki kemampuan mengambil hukum dari sumber fikih yang ada terikat itu tetap ada kaitannya dengan Al-Quran dan juga sunnah. Kemudian sumber fikih adalah wahyu Allah. Ia sangat sesuai dengan tuntutan manusia dan juga sesuai dengan kebutuhan manusia secara keseluruhannya. Sebab Allah adalah pencipta manusia yang mengetahui seluk-beluk manusia itu sendiri baik yang lahir maupun batin. Kemudian bukti asas fikih bersifat wahyu adalah yang pertama, fikih bersumber dari Al-Quran hadis. Kemudian substansi sumber fikih dan tujuannya. Kemudian karakter fikih sebagai hukum yang bersumber Al-Quran dan hadis ini memerintahkan kebaikan dan juga menjauhkan dari kemungkaran. Keistimewaan fikih yang kedua adalah pada pengantar hukumnya. Syariat Islam turun tidak hanya berupa peraturan yang melarang dan juga memerintahkan saja. Akan tetapi, syariat Islam turun dengan komitmen untuk menciptakan suatu keadilan. Bisa dikatakan dengan di mana seseorang itu melaksanakan syariat dengan baik, maka dia akan memperoleh pahala dan dijanjikan akan mendapatkan ridho Allah dan juga ridho Rasulullah. Kemudian ketika dia itu tidak melaksanakan syariat dengan benar, jadi dia akan mendapatkan konsekuensinya yaitu berupa dosa, mendapatkan azab dan lain sebagainya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pengantar hukum fikih menjadi keistimewaan fikih adalah karena adanya pengaruh yang mensugesti secara kuat. Yang kedua, adanya komitmen keadilan yang mendatangkan pahala di dunia maupun di akhirat. Karakter dan keistimewaan fikih selanjutnya adalah balasan fikih ini bersifat dunia juga akhirat. Fikih tidak hanya berupa kaidah yang mengatur hubungan sosial saja, melainkan fikih juga menyertakan balasan-balasan di dunia dan juga di akhirat. Karena sedangkan untuk hukum selain fikih Islam itu sendiri seperti undang-undang, perundang-undangan itu hanya mengatur hubungan sosial yang mana balasannya itu hanya bersifat dunia saja. Kemudian fikih ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang selamat dan juga menciptakan kebahagiaan individu masyarakat dan semua manusia di dunia dan kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia, fikih menuntun manusia untuk melaksanakan kewajibannya, itu baik pada dirinya, saudaranya, dalam hal kemanusiaan maupun kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk kehidupan akhiratnya, fikih ini menyajikan pahala dan juga siksaan. Ini adalah kecenderungan fikih yang bersifat kolektivisme. Kolektivisme sendiri berakar dari kata kolektif yang artinya adalah secara bersama atau gabungan. Sehingga sifat kolektivisme fikih itu adalah bisa dimaknai dengan sebuah kecenderungan fikih yang bersifat jama'iyah, atau dengan kata lain tujuan fikih yang tidak hanya memperbaiki individu namun juga memperbaiki masyarakat.
Dengan sifat kolektivisme fikih ini, tentunya fikih itu menjadi rahmatan lil alamin yang membawa kebahagiaan, keselamatan, dan juga kemudahan bagi seluruh manusia di dunia. Kemudian untuk karakternya fikih yaitu dinamis. Setelah pada masa periode kemajuan fikih itu fikih mulai berkembang sesuai mengikuti perkembangan zaman atau bisa dikatakan dengan dinamis. Fikih ini senantiasa menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi fikih memiliki media untuk senantiasa mengembangkan dirinya agar bisa menyesuaikan dengan persoalan-persoalan baru sesuai pada perkembangan zaman tertentu dan tidak mati di telan zaman. Sehingga fikih ini perlu menanggapi persoalan-persoalan tersebut dengan ijma, qiyas, maslahah mursalah, dan juga uruf. Kemudian untuk keistimewaan dan karakter fikih sendiri adalah terletak pada tujuan fikih. Tujuan fikih yang menciptakan stabilitas masyarakat tempat dibuatnya undang-undang, yaitu dengan cara mengaturnya serta menjelaskan hak dan kewajiban setiap individu yang berkaitan dengan hubungan satu dengan lainnya. Sehingga fikih tidak memiliki tujuan lain selain demi kemaslahatan dan juga keselamatan masyarakat. Kemudian kita lanjutkan pada pertemuan 5 yaitu mengenai fikih Islam dan undang-undang Romawi. Di sini fikih Islam dengan undang-undang Romawi ini memunculkan perspektif atau pendapat-pendapat berbagai pendapat yang mana bisa kita simpulkan dengan pendapat pro, kontra, dan juga netral. Yang dimaksud dengan pro di sini adalah pendapat yang menyetujui bahwa Islam itu telah mendapatkan pengaruh dari Undang-Undang Romawi. Kemudian untuk yang pendapat kontra adalah yang menyatakan kritik atau ketidaksetujuan dengan terhadap pendapat yang percaya akan adanya pengaruh Undang-Undang Romawi terhadap fikih Islam. Kemudian yang ketiga adalah netral. Di sini adalah pendapat yang menafikan adanya pengaruh dan juga keterpengaruhan yang menyatakan bahwa fikih ini adalah suatu yang independen atau berdiri sendiri dan tidak mendapatkan pengaruh dari Undang-Undang Romawi ataupun yang lainnya. Kemudian pada pendapat yang menyetujui adanya pengaruh dalam fikih Islam ini dilontarkan oleh beberapa tokoh seperti Ignaz Goldziher dan juga T.J. de Boer. Mereka berpendapat bahwa sebagian orang Arab itu atau orang Islam mengadopsi pendapat dari orang-orang Barat. Jadi dia ini menganggap bahwa ketika Islam menaklukkan negara yang memiliki kota-kota kuno, otomatis menimbulkan sebuah kebutuhan yang mana tidak dijumpai dalam Islam, sehingga orang Islam menggantinya dengan permasalahan kehidupan kehidupan di kota penaklukan tersebut. Kemudian pada pernyataan pro ini ada fikih Islam telah mendapatkan, menurut mereka fikih Islam ini telah mendapatkan pengaruh dari adat maupun budaya yang berlaku di Romawi, sehingga ada sedikit keterpengaruhan fikih dari Undang-Undang Romawi. Dan pernyataan pro ini didukung oleh pernyataan seorang orientalis yang sangat fanatik dengan pendapat kedua tokoh di atas, yaitu Amos. Beliau menyatakan bahwa syariat Nabi Muhammad tidak lain dari Undang-Undang Romawi pada Kekaisaran Timur sebagai sepadan dengan kondisi berpolitik di kerajaan. Kemudian untuk menanggapi dari pendapat sebelumnya, ini muncul pendapat kontra dan kritik terhadap pendapat yang menyetujui adanya keterpengaruhan dalam fikih Islam. Tokoh ini memberikan kritik adalah Ibnu Khaldun dengan alasan-alasan yang mendasar. Yang pertama, Ibnu Khaldun melihat permasalahan keterpengaruhan antara fikih dengan undang-undang fikih ini dengan menggunakan kacamata teori ilmu sosial dan realitasnya, bahwa bangsa yang dikuasai selamanya ini mengikuti bangsa penguasa. Kemudian yang kedua, meskipun adanya kemiripan antara fikih dan dengan Undang-Undang Romawi, ini tidak bisa dijadikan indikasi bahwa fikih telah terpengaruh oleh Undang-Undang Romawi. Karena kenyataannya manusia ini memiliki kesamaan dari warna-warni pemikirannya, sehingga siapapun hendaknya tidak bersikap a priori terhadap kemiripan fikih dan Undang-Undang Romawi. Kemudian alasan yang ketiga adalah kaum muslimin ini tidak merasa butuh untuk mengadopsi undang-undang lainnya karena umat Islam sudah memiliki kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sebagai pedomannya. Kemudian alasan yang keempat adalah Undang-Undang Romawi ini diduga terpengaruh dan mengambil faedah dari fikih Islam, di mana pada masa
Renaissance, kebudayaan dan ilmu-ilmu Islam menjadi bagian dan faktor dari Renaissance sendiri. Kemudian selanjutnya adalah pendapat yang menafikan adanya keterpengaruhan fikih terhadap Undang-Undang Romawi. Tokoh ini yang melontarkan pendapat ini adalah Profesor Dr. Ahmad Badawi dengan mendefinisikannya dengan berbagai bukti independensi fikih. Bahwasanya independensi fikih ini adalah beberapa permasalahan kandungan Undang-Undang Romawi tidak sama dengan kandungan fikih. Kemudian aturan fikih ini tidak berdasar pada Undang-Undang Romawi. Kemudian yang ketiga, meski ada kesamaan antara hukum Islam dengan hukum perundang-undangan Romawi, keduanya ini berbeda pada kaidahnya. Kemudian adanya kepengakuan tokoh barat bahwa ada sekat inti antara dua syariat tersebut, bahwa undang-undang Romawi ini berdiri atas asas formalitas yang menuntut adanya prosedur resmi dan ritual tertentu. Sedangkan Islam ini berdasarkan pada formalitas namun pada kesederhanaannya dalam interaksi dan niat dari kedua belah pihak yang berinteraksi dan untuk mencapai keadilan di antara manusia. Pendapat lain yang menafikan adanya keterpengaruhan ini adalah disampaikan oleh Profesor Dr. Syafiq Syahhatah, ya, bahwa aspek nilai aturan perundang-undangan syariat Islam ini lebih dahulu mengukur beberapa prinsip besar daripada Undang-Undang Romawi. Kemudian pendapat kedua ini disampaikan oleh Profesor Dr. As-Sanhuri dan Profesor Dr. Hashmat Abu Syatid bahwa syariat Islam tidak menempuh metode yang ditempuh oleh perundang-undangan Romawi. Jadi pada materi ini bisa disimpulkan bahwa meski hukum fikih ini diterapkan pada masa penggunaan Undang-Undang Romawi yang pada saat itu ditaklukkan oleh Islam, nyatanya fikih Islam sendiri adalah hukum yang independen atau hukum yang tidak terpengaruh oleh Undang-Undang Romawi. Pada pertemuan 6 ini membahas mengenai pembagian fikih dan juga cabang-cabangnya. Yang sebelumnya kita sudah mengetahui pada pengertian fikih, kita lanjutkan untuk pada ulasan mengenai kandungan fikih. Kita lanjutkan untuk pada ulasan mengenai kandungan fikih. Fikih mengandung hukum yang menjadi landasan perilaku seorang mukallaf dalam segala hubungan yang dilakukannya di dalam kehidupan. Bahkan fikih juga mengandung hukum yang mengatur hubungan satu bangsa dan dengan bangsa lainnya. Pada saat pembagian fikih ini terjadi sebuah pengabaian ahli fikih dalam pembagiannya. Pada saat pengabaian ini, para ahli di kalangan umat Islam tidak memperhatikan dalam menjelaskan bagian-bagian dari cabang-cabang fikih. Bahkan kami mendapati mereka mengabaikan masalah ini karena peneliti merasa kesulitan jika ingin menjelaskan bagian dan cabang atau ketika ingin mengetahui tempat persoalan yang menjadi topik cabang undang-undang positif. Namun, seiring berjalannya waktu pada era sekarang, para ahli fikih ini merasa perlu untuk mengurutkan fikih berdasarkan topiknya, sebagaimana yang kita kenal dalam undang-undang modern. Dengan demikian, mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk memudahkan orang lain yang untuk mengambil manfaat darinya. Yaitu, di samping itu juga sangat membantu peneliti baik dari tokoh fikih ataupun undang-undang dalam meneliti seputar fikih. Kemudian dalam upaya pembagiannya fikih, beberapa ahli fikih memberikan skema pembagian fikih menjadi dua, yaitu berdasarkan pengikut Hanafi dan juga pengikut Syafi'i. Di sini pada mazhab Hanafi, fikih ini membagi ke dalam ibadah, muamalah dan juga uqubah atau sanksi. Yang mana ibadah ini mencakup 5 hal, yaitu sholat, zakat, puasa, haji dan juga jihad. Sedangkan dalam dalam muamalah mencakup 5 hal, yaitu pertukaran uang, amanah, pernikahan dan juga hal-hal yang berhubungan dengannya, mukhasomat dan juga peninggalan atau tirkah juga warisan. Kemudian dalam hal uqubah atau sanksi mencakup 5 hal, yaitu kisos, had bagi pencuri, had zina, had penuduh zina, dan sanksi orang murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian dalam pembagian yang kedua yaitu pembagian dalam pengikut Syafi'i, yang mana dalam pembagian ini fikih terbagi menjadi ke dalam ibadah, muamalah, pernikahan dan uqubah atau sanksi.
Pembagian yang didasarkan bahwa di antara hukum syariah ini ada kaitannya dengan urusan duniawi juga. Dari sini yang dimaksudkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang adalah dengan pernikahan dan juga hal yang berkaitan dengannya, atau berkaitan dengan kelangsungan sebuah masyarakat kota, yaitu dengan ukubah atau sanksi. Selanjutnya, selain dalam pembagian menurut pengikut mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i, para ahli juga membagi fikih menjadi fikih ibadah dan juga fikih muamalah. Para ahli membagi di dalam dua masalah ini dikarenakan mereka menemukan perbedaan yang sangat kelihatan di antara keduanya, yang mana terdapat pada perbedaan tujuannya. Pada tujuan ibadah sendiri adalah berupa ungkapan syukur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meraih pahala di akhirat kelak. Sedangkan pada tujuan fikih muamalah adalah sebagai menunaikan kemaslahatan manusia. Sini selain pembagian fikih juga terdapat pembagian atau perbedaan pendapat mengenai urutan poin-poin dalam permasalahan hukum Islam atau undang-undang Islam. Di sini dibedakan di beberapa pendapat, yaitu yang pertama adalah kalangan Hanafiyah. Pada kalangan Hanafiyah ini berpendapat bahwasanya urutan permasalahan di dalam hukum Islam dimulai dari bab ibadah, kemudian pernikahan, kemudian al-ijarah, kemudian al-buyu', asyirkah, mudharabah, ad-dawa', wasyahadah, wa al-qadha', kemudian al-hudud, al-jihad, jinayat, dan juga wasoya. Kemudian sedangkan menurut pendapat dari kalangan Syafi'iyah ini dimulai dari ibadah, jual beli, faraid, kemudian wasiat, nikah, jinayah, jihad, peradilan, persaksian, tuntutan, dan juga pembuktian. Kemudian pada kalangan Malikiyah berpendapat bahwa urutan permasalahan hukum Islam ini dimulai dari ibadah, jihad, kemudian pernikahan, kemudian jual beli, peradilan, syahadat atau persaksian, kemudian hudud, wasiat, kemudian yang terakhir adalah warisan. Kemudian sedangkan pendapat dari kalangan Hanabilah berpendapat bahwasanya urutan poin permasalahan ini dimulai dari ibadah, kemudian jihad, jual beli, wasiat, warisan, kemudian nikah, jinayah, hudud, kemudian peradilan, dakwaan, dan juga yang terakhir adalah pembuktian. Mengenai cabang dalam undang-undang fikih, ini juga dibagi lagi menjadi qanun al-khas, kemudian qanun al-murafa'at, kemudian qanun al-dawli al-khas, dan yang terakhir adalah qanun al-am. Qanun al-khas sendiri adalah undang-undang khusus, kemudian qanun al-murafa'at adalah hukum acara atau kumpulan dari kaidah-kaidah yang mengatur tindakan dan juga administrasi yang harus diambil untuk mengaplikasikan hukum undang-undang sipil atau perdagangan. Kemudian qaul ad-dawli al-khas adalah undang-undang yang mengatur persoalan dua negara, persengketaan orang asing dan juga persengketaan antar negara. Kalau yang qanun al-am ini juga dibagi lagi, dipetakan lagi menjadi undang-undang internasional umum, aturan perundang-undangan, undang-undang administratif, kemudian yang terakhir adalah undang-undang tindak pidana. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan ke-7, yaitu mengenai asas tasyri' secara umum. Di sini asas tasyri' secara umum dimaksudkan bahwasanya Allah ini sudah menciptakan alam semesta dan juga senantiasa menjaganya. Nah, bentuk penjagaan Allah ini terlihat dari adanya perintah untuk melakukan kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Allah mengutus seorang Rasul yang menjadi penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan membawa risalah Islam, yang mana risalah ini menjadi risalah terakhir dan juga tidak ada risalah setelahnya. Kemudian pada syariat Islam yang sempurna dan menyempurnakan ini tentu saja dapat berlangsung secara sempurna apabila berdiri di atas asas-asas yang membuatnya selalu relevan untuk semua manusia pada setiap tempat dan masanya. Di sini mengenai asas-asas syariat Islam itu ada 3. Yang pertama adalah tidak memberatkan dan juga menghilangkan kesukaran. Selanjutnya yang kedua, memelihara kemaslahatan untuk seluruh manusia. Dan yang terakhir adalah asas dengan merealisasikan keadilan secara komprehensif.
Syariat Islam yang memiliki asas tidak memberatkan dan menghilangkan kesukaran ini sesuai dengan dalil di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, Al-Hajj ayat 78, kemudian Al-Fath ayat 17, Al-Baqarah ayat 185, dan juga terdapat pada An-Nisa ayat 28. Bahwasanya Allah ini mengetahui perbedaan kondisi manusia, baik yang sehat maupun yang sakit, sehingga Allah di sini menghilangkan kesukaran dan memberikan keringanan kepada manusia dengan keadaan tertentu tersebut. Untuk keringanan yang diberikan oleh Allah ini terdapat dalam beberapa aspek syariat, seperti pada aspek ibadah, muamalah, dan ukubah atau sanksi. Seperti dicontohkan pada aspek ibadah seperti sholat, ketika ada orang yang sakit, itu Allah memberikan rukhsah ketika jika orang tersebut tidak mampu untuk melakukan sholat dengan cara berdiri, maka Allah memberikan rukhsah berupa bisa melakukan sholat dengan duduk dan sebagainya. Kemudian pada asas penghilang kesukaran dalam masalah ibadah, di sini dicontohkan seperti qashar sholat, berbuka puasa bagi orang yang sakit atau dalam keadaan bepergian, kemudian tayamum bagi orang yang ketika kena air itu bisa menjadikan dirinya semakin sakit atau lain sebagainya, dan juga disebabkan karena tidak ditemukannya air, itu bisa dengan dilakukan tayamum. Jadi ini bisa menjadi penghilang kesukaran dalam masalah ibadah. Kemudian selanjutnya ada mengonsumsi makanan yang diharamkan ketika dalam keadaan darurat. Selanjutnya pada asas penghilang kesukaran dalam masalah muamalah, di sini dicontohkan bahwa dengan membangun banyak hukum berdasarkan uruf yang benar secara syar'i. Kemudian Allah juga melarang untuk memakan harta sesama dengan cara batil, sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 29. Di sini untuk contoh dari penghilang kesukaran dalam masalah ukubah itu dicontohkan sebagai pengguguran had bagi pencuri yang mencuri untuk bertahan hidup. Kedua adalah asas memelihara kemaslahatan seluruh manusia. Kecenderungan fikih yang bersifat kolektivisme ini sebenarnya sudah cukup dalam menjelaskan tujuan syariat Islam dalam menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Namun, realitanya manusia ini tidak hanya melaksanakan syariat Islam saja, melainkan berhadapan dengan undang-undang positif. Meski keduanya ini sama-sama memberlakukan hak hukum kepada seluruh manusia, undang-undang positif ini dibatasi dengan daerah-daerah atau jenis negaranya. Di dalam undang-undang positif, pemberlakuan hukum ini dilakukan berdasarkan salah satu dari dua jenis pemberlakuan. Sedangkan asas kemaslahatan seluruh manusia ini banyak bentuknya, seperti maslahat yang mendahulukan maslahat umum untuk dibandingkan dengan kemaslahatan pribadinya. Dan yang ketiga adalah asas merealisasikan keadilan secara komprehensif. Kata al-adl dalam Al-Quran ini ada dengan segala maknanya, itu disebutkan sebanyak 20 kali di dalam Al-Quran. Pada dalil An-Nahl ayat 90, An-Nisa 58, An-Nisa ayat 135, Al-Maidah ayat 8. Dari ayat-ayat tersebut bahwa syariat Islam itu begitu antusiasnya dalam menegakkan keadilan dengan menuntut kita menjadi sanksi dengan adil dan baik terhadap diri kita maupun dengan orang di sekitar kita. Syariat Islam adalah syariat yang berlaku secara merata dan memandang kepada semua manusia dengan satu pandangan. Artinya, manusia ini dihadapkan pada syariat yang sama, tidak ada perbedaan antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Syariat Islam merupakan ciptaan Allah baik dalam asas, kaidah, bahkan hukum-hukum yang rinci. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa syariat Islam ini merealisasikan keadilan secara komprehensif karena Allah sebagai pencipta adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha adil. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan 2 sampai pertemuan 7 pada materi fikih kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menghasilkan nilai yang maksimal. Akhiran dari saya, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.